pertama kali antum ukur. Karena itu kebutuhan untuk kain sama pemakaman. Antum ukur tubuh jenazah. Untuk kain bagaimana ya? Kalau panjang, insya Allah yang sudah disediakan sama Masjid Madinah ini, insya Allah sudah tercukupi ukuran panjangnya. Bahkan sekarang saya dapat informasi meningkat lagi, setiap size sudah ada. Bagaimana caranya kita menentukan size? Ini pakai size apa? Seukuran saya ini pakai size apa? Udah gampang aja. Pundak. Berapa senti? Kalikan 3, ketemu ukurannya mau S, mau M, mau L. Itu aja. Ya, pundak kali 3. Jadi karena dia akan tertutup 1, 2, 3 di belakang. Jadi kalikan 3. Kali kalau misalnya ukurannya 100. Ada contoh kain yang masih ini 125, ini L, apa S, lebar 125, kan cuma dikasih begini aja. Jadi ukurannya pundak itu berapa? Kalikan 3, pasti dia akan ketemu di angka di bawah ini pasti. Karena kita ngukurnya, startnya kalau misalnya tidur dari bawah. Ukur begini. Samping sampai ke sini. Jadi bukan begini. Dari bawah sini ke bawah aja. Itu aja. Kalaupun repot, nggak harus tetangga yang tidak ada penggaris, yang tidak ada meteran gitu. Lihat aja kaosnya, apa bajunya, apa hemnya, apa jaketnya. S, ambil aja S. Ini kita memang buatkan begini biar gampang. Sebetulnya ada ilmu untuk memotong kain, cuman ribet. Tapi ada, mungkin kalau di kajian di waktu di Asalam, itu ada di situ bab untuk memotong kain, cara memotong kain ada. Tinggal kita perdalam saja. Prinsipnya sama, cuman kalau yang sudah disediakan begini gampang-gampang aja. Kita ngambil jaket, oh itu ukuran jaketnya S, kita siapkan S. Baru kita siapkan, ki ono telu, piye carane? Kita di sini jangan gerutuk kerja di sini, gerutuk kerja di sana, gerutuk kerja di sini. Kita bagi-bagi aja. Antum yang ngurusin tanah ya, surat kematian. Antum yang ngurusin rumah ya. Antum lagi yang nanti yang ngurusin perawatan. Jadi kita kerjanya sama-sama. Yang bagian urusan surat itu nanti menghubungi, kalau meninggalnya di rumah pasti menghubungi RT, RW, kelurahan, itu nanti untuk mengeluarkan surat kematian dari kelurahan. Itu pasti penting, karena nanti akan ditanya kalau misalnya berkaitan dengan perbankan, waris, surat kematian itu perlu. Kalau misalnya meninggalnya di rumah sakit, ya kita minta suratnya di rumah sakit. Biasanya dikasih, disertakan malah. Nah, dasar dari situ tanya sama Pak Lurah, ini dimakamkan di mana? Jangan sampai kayak di Surabaya. Ini warga Surabaya, cuman KTP-nya tidak jelas. KTP-nya tidak jelas, akhirnya tidak bisa dimakamkan selayaknya penduduk Surabaya. Kalau di Surabaya begitu, tidak bisa dimakamkan di TPU Keputih karena tidak ber-KTP. Wajib ber-KTP. Murah sebetulnya. Jadi sekitar 170 untuk 3 tahun sewa. Kita talangin dulu, karena keluarga duka sudah pusing. Udah tidak mungkin mikirin itu, sudah tidak mungkin mikirin dimakamkan di mana, siapa yang ngurusin makam. Nah, yang bagian makam itu juga nanti akan bergerak. Dia mengukur panjangnya. Panjangnya mungkin sekitar 175, tambahin untuk satu kepal 5 cm, satu kepal lagi 5 cm. Fungsinya apa satu kepal? Pocongnya. 175 tambah 10, berarti 185. Jenengannya nanti matur shift-shiftnya aja 190, bilangnya ke makam. Jadi ujung sampai ujung ini dibikin 190 cm.
Nggak usah harus sahok, jadi modelnya masuk ke dalam gini. Ada nanti fikihnya ada, jadi modelnya ini tanah, dia masuk cekung ke dalam gini, jadi jenazah itu nanti masuk begini. Masuk gitu. Ada lagi yang modelnya berundak, atau yang biasa dibilang itu di sini sering pakai kok. Yang sakau itu justru nggak ada. Ada volunteer di sini untuk jenazah. Kalau Anda kita bayangkan saja. Ada volunteer? Ya nggak usah. Santai aja. Santai. Terutama yang bagian antum, misalnya yang bagian tadi jenazah. Antum yang bagian jenazah itu harus segera, sesegera mungkin pegang. Dalam pengertian pegang itu adalah segera handle, bersihkan semua yang ada yang nempel di tubuhnya, termasuk dicek giginya ada emasnya apa tidak. Kalau misalnya bisa dipaksa sedikit dipaksa, tidak harus melukai atau tidak harus merusak, ambil. Tapi kalau tidak bisa, biarkan saja. Nanti makamnya di sini. Pocongnya di sini. Ya nanti ditutup kayu. Yang ini juga ditutup kayu. Apapun nanti jenisnya, kita kembalikan ke adat. Jangan sampai ngowai adat, supaya tidak ada perdebatan. Kalau ada perdebatan, tinggalkan saja. Lebih baik ngalah. Tapi dua-duanya ini, insya Allah syar'i. Nah itu yang yang diajarkan sama Rasul seperti ini. Tergantung kontur geografisnya. Kalau di model sakok gitu, dia suka longsor. Misalnya tanahnya mengandung pasir, nggak bisa dipaksa untuk bikin sakok gitu. Jadi harus berundak. Nggak apa-apa, kita turunin aja. Yang nggak boleh itu ketinggiannya tidak boleh di bawah 1,5 meter. Segini. Karena nanti akan menimbulkan bau yang nanti akhirnya binatang-binatang membongkar. Itu aja intinya. Itu nanti tahap yang penting jenazah dulu. Nah, jenazah sudah ada. Kalau kelamaan yang pegang jenazah nggak segera memandikan atau merawat, lama-lama kaku. Kalau sudah kaku, susah untuk dibetulkan. Bisa sih sebetulnya, tapi harus pakai air. Siram air. Jadi dalam waktu 6 jam seluruh anggota tubuh yang berlubang akan mengeluarkan cairan-cairan yang Masya Allah baunya tidak enak. Dan itu harus kita antisipasi. Yang akan mengakibatkan fitnah. Jadi itu penting banget. Jadi untuk menentukan kain satu, sebelum kain itu jenazah harus dikasih plastik. Kalau pada saat pertanyaan awal, Afan dibawa ke luar negeri atau keluar kota paling bahaya karena kalau ambulan dia bambing, semakin prosesnya nggak 6 jam lagi, bisa 4-3 jam sudah keluar cairan terus. Dan kalau itu enggak kita antisipasi, begitu diangkat, netes atau kayak deras gitu, cairan penuh, akhirnya jadi fitnah. Mungkin ini betul jadi fitnah. Apalagi cairannya itu berwarna dan bau. Kasihan jasadnya. Jadi kita harus antisipasi. Ada kok pampers yang dewasa, ada. Itu segera aja ditutupin. Tapi di mulutnya kan masih terbuka. Di kupingnya juga masih terbuka, hidungnya juga masih terbuka. Itu potensi air dalam tubuh keluar banyak sekali. Jadi segera ditutupin kalau memang harus perlu keluar kota. Kalau mempergunakan pesawat, ada adabnya. Dan itu dari kargo sudah menentukan harus pakai formalin, harus pakai di wrap plastik kemudian divakum. Itu mereka sudah ada rules-nya, sudah ada aturannya. Ya kita ngikutin aja. Jadi untuk case-case tertentu yang sekarang ini, tolong
antum sekalian perhatikan baik-baik histori daripada si jasad. Selama dia sakit karena tua, karena dia sakit karena suatu penyakit yang jantung atau apa gitu, ada kok, kelihatan, pasti dikelihatan sama Allah. Kalau jantung tuh pasti di sini memar gitu kan, jantung sisi kiri. Nanti kalau antum sudah sering pegang jenazah pasti tahu kok itunya, apa namanya, ciri-cirinya biasa. Jadi yang penting kita normal-normal aja, misalnya segera itu dalam pengertian jangan sampai kaku, jangan sampai lebih dari 6 jam. Segerakan. Ya Allah, Rasul bilang segerakan, sudah segerakan saja. Nah, untuk yang tadi yang akhi-akhi yang bagian ngurusin rumah, ngeluarin barang, terus segala macam, ngurusin makanan segala macam, karena Rasul sendiri kan, si fulan lagi berduka, berikanlah makanan, bukan berikanlah uang, bukan berikanlah beras atau gula, malah merepotkan, sopo sing ngadang. Betul kata Abu Sadam bilang, sopo sing ngadang, kasih makanan. Dari situ semoga insya Allah dakwah kita nanti masuk pelan-pelan. Segera yang bagian rumah, yang bagian jenazah apa jasad, segera ukur pundak pertama kali untuk menentukan mau S, mau L, mau M. Waktu ya di sini alhamdulillah sudah lengkap. Mungkin XXL enggak ada ya. Ya 2XL gitu, maksudnya enggak ada jamaah yang ukuran ada. Ya siap-siap aja lah. Ini nggak harus yang begini ya motifnya. Ini cuma petanda aja bahwa ini dipakai untuk pelatihan kayak gitu. Jadi cukup begini, antum bisa tidur. Pertama kali Bapak pergunakan itu adalah mengukur ini, Pak. Kalau panjangnya insya Allah teratasi. Yang penting itu adalah lebar. Ya ini kan cuma dua kali kan. Seharusnya dia 3, jadi begini. Jadi kalau nutup dia masuk. Jangan sampai dia nutupnya begini, ngepas gitu loh. Pinggirnya kain sisi sini, ketemu pinggir kain sisi sini, terus betul. Nah, Bapak siapkan aja dulu kain. Nah, Bapak lebih mementingkan jenazah. Jadi Bapak bikin 2 tim, yang satu tim kering, yang satu tim basah. Jadi ada 2 orang cukup. Maksudnya yang bagian memandikan. Kenapa kalau harus 2 orang? Karena yang mengerjakan di sisi sini sama di sisi sini. Yang sebelah sini menahan, antum coba miring. Menahan begini. Menahan begini. Yang teman di sebelah sisi sini dia membersihkan. Jadi minimum 2 orang. Kalau saya libatkan semua yang kepingin belajar, ayo. Anak-anaknya itu ayo. Ini kesempatan antum pegang jenazah gitu. Karena kita saat ini aja kita menunggu semoga ada jenazah supaya kita bisa belajar. Nah, pada saat ada jenazah itu kesempatan yang jangan disia-siakan. Masuk aja selama antum diizinkan oleh ahli waris. Seperti itu. Santai Mas. Oke, kembali lagi. Yang bagian memandikan langsung mengangkat, yang bagian kain atau kering itu cuma perlu mengukur. Kalau nggak cukup, nggak apa-apa, nanti diselang-seling. Ini kan nggak cukup nih, nanti kita coba 3 kain ini kita pakaikan ke yang bersangkutan. Jadi saya nggak ngelihat ukuran, saya cuman apa adanya, inilah misalnya. Bisa nggak bisa, insya Allah harus bisa. Semua terbungkus, rapat, tanpa terbuka. Tapi ingat, pada saat ada di makam nanti
semua tali jangan dilepas. Fitnah itu nanti. Bisa dibeli orang itu nanti talinya. Betul. Mahal ini, Pak. Mahal ini. Mahal sekali ini. Lebih baik Bapak apa ya? Bahasa Jawanya diudari, tapi tidak lepas. Ya, dilonggarkan saja. Kita tidak tahu azabnya Allah kepada kita nanti di alam kubur itu seperti apa. Ada yang benar-benar ditidurkan sepertinya tidur pengantin. Ada yang benar-benar diremukkan dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sampai akhirnya tulang rusuk itu begini. Prosesnya memandikan itu apa sih, Pak? Gak soro-soro. Selama tubuhnya tidak terlihat pusar sampai lutut, aman. Basah, aman. Jadi pertama mensucikan. Kedua, mandi janabah. Yang ketiga, dapur barus. Selesai. Bahkan orang yang tenggelam tidak perlu dimandikan. Sudah cukup. Yang pertama, ini masih anggap aja pakai pakaian begini. Ya, tutup aja itu aja. Pusar sampai itu. Ini antum bagi dua. Ada. Antum bagi dua, ya melintang. Antum bagi dua, yang penting di sini. Ya, pusar, lutut. Nah, itu aja. Kurang naik. Antum lipat begini. Yang pertama antum lakukan seperti ini. Dah. Alangkah awal. Makanya kalau misalnya ambulan, segera antum naik ambulan. Tutup semua itu auratnya yang terlihat. Modal kedua cuman gunting. Antum gunting sebisa mungkin. Kalau misalnya baju masih bisa diwariskan. Jadi kita lepas saja. Tapi kalau selama itu tidak bisa dan menghambat pekerjaan antum untuk memandikan, gunting saja. Dari sini, potong ke sini. Potong ke sini. Sama, sebelah sana juga gitu, potong. Nanti kainnya dibawa ke sini. Diturunkan. Dia kan terbuka begini. Otomatis, yang sebelah sini dia akan terbuka begini, sama dengan sisi yang sana. Afwan. Nah, untuk area yang sini, antum cukup segini aja bukanya. Ini potong. Celana, ini kan batas celana. Ini potong. Kalau bisa, hijab. Tadi saya bilang sama Abu Sadam, ini sudah lengkap semua, tinggal hijab yang belum. Kita harus menghormati, kita jaga auratnya jenazah. Oke, terus seperti biasa kita buka, usahakan begitu kita balik. Ini kan terbukanya ke bawah ya. Celana juga begitu, terbukanya ke bawah. Kita gunting sebagaimana cara antum. Yang penting nanti hasil akhirnya enak. Mudah. Nah, begitu antum sudah gunting, rebahkan semua kain, antum miring ke sini. Antum miring aja dikit. Gini. Oke. Yang sebelah sini antum tahan. Kainnya langsung dimasukkan ke sini. Ke bawah, ke arah. Nah, ya ke arah dalam. Begitu setelah itu antum miring dikit aja. Antum tinggal ambil. Ya, intinya cuma begini Bapak. Kita melakukan perawatan jenazah adalah lakukan dengan hati. Sayangi jenazah. Seperti itu. Kalaupun kalau kita membersihkan, paribasanya ada satu step yang namanya bolot bahasa Jawanya. Dulu bolot itu mempergunakan batu apung atau batu kali. Kalau di sini mungkin kalau kita pakai batu ekstrim, kita ambil aja kapas atau perban yang agak kasar, atau waslah, gosok. Itu nanti proses bersih-bersih.
Itu nanti saya terangkan. Yang penting saya telanjangkan dulu jenazahnya. Setelah dalam kondisi ini, memandikan itu cuma ada 3. Satu adalah bersih-bersih, yang berakhir nanti adalah mensucikan atau wudhu. Nah, yang kedua, mandi janabah. Yang ketiga, itu kapur barus. Nanti pada sebelum masuk kapur barus, itu adalah siraman terakhir. Kita kadang-kadang kita tuh akan melibatkan anggota keluarga. Apakah sudah cukup bersih? Kita tanyakan ke mereka. Ada yang bilang, belum. Ya sudah, berarti prosesnya kita kurang bersih. Tambahin lagi. 2 misalnya. Tapi tetap yang nanti gong terakhir ini yang kapur barus itu adalah gongnya, angkanya ganjil. Jadi proses mandikan tuh bisa 3, 5, 7, 9, seterusnya penting ganjil. And adalah yang paling penting, terakhir adalah kapur barus. Nah, kita ngomong satu-satu. Memandikan, kita ngomong bersih-bersih. Kita 2 orang atau 3 orang atau mungkin 4 orang boleh, selama tidak terlalu banyak. Yang penting memandikan itu kalau antum mau dapat syafaatnya ada 2. Lillahi ta'ala. Semua antum kerjakan karena Allah, bukan karena amplop. Yang kedua, yang paling penting, antum tidak boleh mengeluarkan omongan. Kalau ini di hijab ya, ada ruang itu. Tidak boleh keluar omongan itu keluar. Ada panu di sini, Masya Allah, ada panunya di sini besar sekali. Nah, hilang semua itu tadi. Pahala itu. Kecuali hanya untuk keilmuan. Anak akan bergeser sedikit karena sampai sekarang guru Ana, senior guru Ana Ustadz Mubarok, Ana pertanyakan kejadian di lapangan. Ini Ana share karena ini penting, karena setahunnya sudah masuk ke Lumajang. Ustadz, kalau misalnya kodratnya, fitrahnya dia laki-laki, tapi wujudnya akhwat, Ana mandikannya bagaimana? Apakah Ana mandikan? Terus kalau turutannya banyak ke belakang, sholatnya bagaimana? Bingung. Karena fitrahnya dia laki-laki, tapi dia merubah wujud menjadi akhwat. Siapa yang mau memandikan? Ana, tidak berani. Ana mungkin berani tapi geli ya. Kalau mereka hanya sebatas pusar ke atas, wis beben wis merem aku. Tapi yuk geli gitu loh. Pada saat kita membersihkan di area sini, siapa tidak geli? Berubah wujud ya. Kalau sudah sampai di sini dia berubah, afwan, Ana tidak berani. Karena bagi Ana itu sudah syubhat. Lanang tutuk, wedok tutuk, acur. Afwan. Nah itu sampai sekarang Ustadz masih belum memberikan jawaban. Jadi kita kembalikan ke rekan-rekan, lebih baik antum tarik aja. Begitu. Ini kita masuk ke proses tadi Ana sebutkan berapa? 3 ya? 1 apa? Endingnya? Kapur. Bukan, endingnya akhirnya adalah wudhu, mensucikan. Kedua baru memandikan janabah, 1 sabun atau air bidara boleh. Yang ketiga baru air kapur barus. Nah yang pertama ini adalah mempergunakan bersih-bersih. Nah bersih-bersih, yang satu bisa ngecek kuku. Karena dia nanti lama-lama dia akan uratnya itu akan mengkeret, menarik. Ya, kita takutkan ada dia melukai dirinya sendiri. Gitu. Kita bersihkan aja. Jangan terlalu ngepok, jangan masih ada tersisa. Itu bagian 1. Potong. Ya, kalau akhwat malah kuteknya harus hilang. Ya, nah kita tidak cerita kuteks ya.
lain konteks. Nanti kalau mau cerita kuteks bisa pindah ke tempatnya antum ya. Lagi pelatihan di sana. Padahal tadi rencananya cuma kepingin hai. Oke, kembali. Kita bersihkan kuku. Kuku, kemudian yang paling penting dari rumah sakit biasanya di sini ada masuk infus ya. Infus itu kalau antum rasa begini masih ada yang kayak ada jarum gitu, antum keluarkan itu. Antum keluarkan, tapi hati-hati. Kalau dia pembuluh darah besar, kayak keran, Pak. Nggak bisa berhenti. Dan itu antum harus hentikan. Terus kalau misalnya sudah berhenti, bekasnya plester itu pinggir-pinggirnya itu antum bersihkan. Pakai kapas sama alkohol boleh, mau pakai sama baby oil juga boleh, terserah bebas. Nah, bersihkan. Kemudian yang satunya lagi temannya gosoi pakai istilahnya yang bolot gitu, boleh. Nah, kemudian kalau memang sudah kuku sudah segala macam, antum periksa kumis. Tapi ana ndak anjurkan kalau antum mau potong kumis, potong. Kalau ndak ya sudah. Itu risikonya tinggi. Bulu kelek juga risikonya tinggi. Kalau selama antum ndak yakin bahwa antum bisa, tidak melukai, tidak merusak, ndak usah lah. Setelah itu selesai semua, sebelum kita masuk ke wudu, udah yakin bersih, wis bolot, udah dikerok gitu. Biasanya kalau di rumah sakit juga nggak pernah mandi, nggak pernah diseka. Kenapa? Enggak gantian. Ya, antum di sisi sebelah kanan, anak kerjakan sebelah kiri gitu, nah apa. Nggak harus segera setelah itu selesai, antum kayak gini aja antum bisa lihat kok, mana lutut, mana mata kaki, dia bisa lihat. Antum tinggal lihat. Set, antum tarik begini. Ini kalau hidup enak Pak, nurut. Kalau enggak hidup, apalagi dia keluar dari ruang pendingin, maksudnya kalau misalnya di ruang untuk dibekukan itu, kita harus mencairkannya dengan air. Kalau lama, antum masih punya istilahnya tuh diras gitu, 3-4, masih ada 3-4 jenazah lagi aku harus kerjakan. Misal, suatu saat ke masjid sini, antum susah begini, antum godokkan aja teh. Teh, godok, gampang, kayak orang bikin nyeduh teh gitu loh. Yang satu baskom, seperempat setengah baskom gitu, kasih aja teh 1 kotak itu. Teh bandulan boleh, saya nggak usah ngomong merek lah, pokoknya teh gitu, selama dia aromanya keluar, tunggu aja sampai warnanya udah berubah, tapi tunggu dingin, jangan langsung antum tuang ke sini. Iya, antum coba dulu di tangan antum, ambil gelas gitu, ya masukkan tangan antum, enak, oh ya enak, tuang sedikit-sedikit, pas titik sendinya. Afwan, ya, pas titik sendinya, tuang aja. Kalau itu antum tidak ada, misalnya ada di gunung atau di mana yang antum tidak dapatkan bakul lantai, ambil aja air, cuman agak lama prosesnya. Antum sabar sampai satu titik seperti ini. Tolong dibantu yang ini, ya. Buka gini kayak orang melahirkan. Ya. Posisi seperti ini antum tidak usah melihat. Usahakan ini juga kain tertutup begini, yang sisi teman sebelah sini juga tidak melihat. Biasanya kalau kita cebok itu tangan kiri kan, ini yang bekerja, ini yang ambil air. Ini seolah-olah seharusnya begini. Kalau antum bekerjanya itu antum begini. Nah ini karena kita lagi sekolah, kita buka saja ini. Nanti tidak kelihatan. Afwan ya, Afwan. Nggak usah kaku, santai aja ini. Makanya itu sudah cocok sekali dengan bak mandi yang sudah dipunya di masjid ini. Ini bisa ditegakkan, akan sangat membantu proses menekan.
Kalau enggak, ini sudah posisi begini, ya. Yang belakang sini, tekan yang di sini, nahan kaki. Gini dari arah situ. Kita berdua, antum masukkan tangan. Begini. Nah, teman yang di sebelah sini dorong. Berat ini. Alhamdulillah itu sudah desainnya sudah oke. Jadi sudah itu kita tinggal nahan begini. Gak usah antum, gak usah nahan, santai. Los aja, los. Nah, setelah dia posisi duduk begini, tangan kirinya ini antum bantu dengan dituang sambil ya kita menghadap ke sana. Ini lambung. Tekan sini. Sampai ke arah usus 12 jari, usus halus. Di sini ada usus buntu. Naik sini ke usus besar, turun. Ya, ini lambung nih, Pak. Kiri, bawah begini. Cuman jangan kasar. Lakukan semua perawatan jenazah mulai dari awal sampai akhir penuh dengan kasih sayang. Kuncinya itu. Ya. Yang satu supaya gampang, buyang gak ada banyu. Lah rekan yang di sini, ini yang paling penting. Kalau bisa ini keluarga. Kalau keluarga kak kolu, yes, antum harus yang mengerjakan. Pesan anak pakai ya sarung tangan yang karet atau hands glove, hands full, jadi bebas. Yang jelas antum proteksi diri antum sendiri. Caranya bagaimana? Ya cebok biasa dari bawah ke arah atas. Begini. Nah, saat di ujung tombaknya Monas itu antum caranya begini. Afwan ya, ini ilmu, jadi tolong buang yang jorok-jorok. Terpaksa ini ada cerita. Karena antum harus begini. Betul, pipanya itu ditekan ke arah keluar. Begitu, supaya mungkin dia ada sisa pipis waktu dia menahan saat sakaratul maut itu semua cairan keluar, Pak. Liur pun keluar, air mata keluar. Nah, ada kalanya itu keluar, Pak. Kita bantu keluarkan. Nah, yang gampang sih ini karena tidak berbekas. Yang susah dubur. Apalagi rekan yang di sini lagi terus mengeluarkan. Kadang-kadang baunya, tolong jangan terus, kasihan keluarganya. Gitu. Tahan aja, tahan. Antum boleh begitu tuh nanti gitu loh. Nanti sampai rumah betul. Tolong itu bagi harus biasa. Harus biasa. Pakai masker boleh. Boleh lagi, boleh. Yang penting itu antum harus menjaga diri antum sendiri karena penyakit itu keluar dari lubang-lubang itu tadi, cairan tubuh itu tadi. Itu akan menularkan antum. Bersih, kayaknya udah bersih, nggak ada licin-licinnya gitu loh. Terus baunya sudah nggak keluar. Ini kayaknya bersih. Bersih nih, insya Allah bersih. Bersih. Nggak. Antum ambil kapas. Pegang, usap dari bawah. Seret ke atas. Tunjukkan ke teman-teman. Bagaimana lagi? Masih coklat. Lagi. Kok cebokin lagi? Terus sampai berakhir putih. Putih. Putih 3 kali cukup. Yakin anak sudah putih. Kalau ini dengan terus apa enggak keluar terus? Nah, antum begini cuma 3 kali aja. Iku kok brodol sak limpo-limpohe metu kabeh, Pak. Ya. Antum belum masuk kalau di belakang tuh ngeden terus kan ya enggak. Ini membantu proses ngeden. Jadi kita bantu gitu. Begitu ini selesai, anggap ini sudah siap untuk disucikan. Paham ya? Jadi endingnya itu tadi.
baru kita mensucikan. Bagaimana mensucikan? Si keseli. Gini aja. Ya, stop di sini. Bagaimana kita mensucikan? Seperti orang mandi janabah, gimana antum kalau mandi janabah? Atau seperti orang wudhu lah. Cuman lebih diperhatikan yang ini kanan-kanan, kiri-kiri. Kita tunda dulu ya, nanti kita jalan lagi. Nanti saya catat, itu Bapak yang bertanya. Jadi wudhu. Kanan-kanan, kiri-kiri. Perlakukan seperti yang kita seperti biasanya. Kalau kiri kanan, harus kanan dulu. Seperti orang wudhu. Lah terus kamu ya apa? Ya apa? Jadi kalau sudah masuk ke kepala gimana? Nah ini ada ilmunya, namanya ada caranya. Yang penting air jangan langsung dituangin gini. Kita masih hidupnya dituangin sini, masuk sini sakit kok. Jadi ambil kapas. Pada saat kumur, ya kita teteskan sedikit terus kita gosok. Sampai ya seperti kita sikat gigi gitu. Gosok aja. Nanti pada saat hidung, ambil sedikit, tahan di sini, masukkan. Nggak ada praktek kan? Nggak. Nanti nggak usah takut. Ya, masuk aja, tapi ditahan supaya air tidak masuk. Ditahan di sini. Di sini kan ada tulang. Kalau antum rasakan di sini ada tulang. Nah, jari antum ada di ujung tulang, jadi menekan. Tapi di sini terbuka. Kalau antum menekan begini, gak ono bolongan nih mulian. Jadi seperti itu caranya. Sama, kuping juga begitu. Nah, cuman bedanya pada saat yang lain sama ya, wudhunya sama, cuman diperlakukan kita bantu wudhu. Seperti kalau misalnya antum tangan kanan dulu kan, ya antum dulu. Misalnya ini tangan kanan nih misalnya, antum wudhu, ya bersihkan jarinya, sabar, bersihkan. Ini dilepas ya. Oh ya, loh. Antum bawa anak gak tuh? Antum belum punya anak? Ada di rumah. Oh, alhamdulillah. Nanti kalau masuk proses ini pakai langsung mandi apa basah? Langsung basah. Bisa kalau nuntut dimatikan. Nah, kita pelan-pelan. Antum bisa bayangin enggak? Bisa ya? Antum bisa bayangin. Antum seperti wudhu biasa. Ya, seperti wudhu biasa. Cuma nanti yang membedakan di satu hal. Pada saat antum akan ya, mengusap kepala. Bukan mengguyur kepala loh ya. Karena mengusap kepala itu antum jaga air itu tidak boleh afwan, tidak boleh ke sini. Caranya gimana? Tidak apa-apa. Antum angkat kepalanya sedikit. Bapak bisa lihat. Antum angkat kepalanya sedikit. Nah, boleh temannya bantu untuk nahan, ya misalnya. Boleh temannya yang sebelah sini untuk goyang sambil nyekeling ini. Yang penting Bapak lakukan begini. Betul. Terus kembali lagi ke sini. Pada saat di sini dia Bapak di sini. Ini harus masuk Pak, supaya air tidak masuk ke telinga. Bapak gosok. Itu aja. Kok enak sih? Aku kok mesti rodok gini? Hanya yang biasa saja. Kalau Bapak sering melakukan enak kok. Enak. Maksudnya tidak kaku-kaku gitu loh. Batas ujung rambut, gosok, usap ya. Sampai ke belakang ujung rambut, naik lagi, sampai batas ini, berhenti. Ini masuk ke kuping, atau jempol, atau bebas lah. Terserah Bapak mau enak yang mana, putar dari belakang ke depan. Udah, sisanya sama seperti kita waktu hidup. Cuman itu beda. Maksudnya beda itu bukan jasadnya yang melakukan, tapi kalau orang lain kalau nggak gini kan kagok, masuk gini kan kagok. Tapi kalau sudah biasa enak. Sampai di situ kita masuk ke tahap, ini sudah selesai sampai kaki ya, sampai wudhu biasa selesai, itu sudah berhenti di tahap pertama yang namanya bersih-bersih. Masuk musa biasa, jadi gini Pak,
Oh iya, itu agak susah Pak, bener. Afan ya, betul. Tuang air itu selalu di sini Pak, di sini. Supaya kalau kita angkat begini, Afan, kita angkat begini, tidak masuk ke kuping, tidak masuk ke hidung atau mulut. Kadang-kadang itu suka tahan. Ya, nggak terlalu tinggi. Sebatas itu. Ya, makanya kita perlu rekan minimal 2. Nggak bisa sendirian. Sendirian boleh kalau antum bisa merasa bisa, dan itu adalah saujati, istri antum ya. Istri antum mandikan sendiri boleh. Nah, ini sampai di situ berhenti. Ini baru satu proses memandikan. Maksudnya tadi 3 proses ya, masih baru bersih-bersih. Sampai di proses itu lagi ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke mandi besar. Padahal misalkan kan kampung ini biasanya kan tidak ada meja atau apa. Iya. Biasanya di pangku. Selama antum mau resiko. Saya kan kebanyakan Iya. di kampung-kampung itu tidak ada meja gitu. Nah, Kita lo mengundang orang yang di sini aja penuh dengan ngundang itu nggak sembarang wong. maksudnya untuk apa kayak tadi lututnya di atau apa gitu kan kesusahan kayaknya. Masya Allahnya, bak mandinya antum itu sudah punya irigasi, itu sebetulnya menghindari itu. Jadi yang tadi saya bilang, semua penyakit kotoran yang ditimbulkan tubuh itu keluar dari semua lubang. Lah kalau misalnya antum tadai dengan paha antum, penyakit-penyakit itu keluar kena antum lah podo ae, Pak. Jadinya mudarat sudah. Menyiasati ya. Iya, Kalau makanya. ada Betul. meja. Harus ada meja. Amben dipan gitu loh, Pak. Misal di sini, tapi alhamdulillah ini generasi terakhir ini. Iya, enteng banget. Antum tadi generasi ketiganya itu berat minta ampun. Kalau antum sendiri terbiasa sendiri hebat. Berarti antum sudah bisa jalan sama anak. Ini sorong karo sak driji iso iki. Ono glendengane, ono glundungane. Dan dia bisa ditekuk dan salurannya terkumpul gitu loh, ndak terbuang. Itu sebetulnya yang ditakutkan. Ada kayak gitu Pak. Bahkan kain hijab itu ditekeli tonggone, deleng dee. Nggak boleh. Lah terus yang ngaku iki pacare misalnya sing manggung ini. Wi, ngono tok. Ya kan? Wi, ngono tok. Cari aja dipan atau amben apa meja tamu apa ya, cari yang bukan manusia lah. Itu ya nanti jadi fitnah. Repot antum nanti kena fitnah terus nanti. Ya apalagi Bapak tadi tanya apa? Basuh muka biasa Pak, biasa dituang, kita mengusapkan begini biasa ya, boleh pakai anduk, boleh tangan biasa begini, cuman posisinya tadi agak miring supaya airnya nggak jatuh gitu loh. Dan kalau biasa miring gini, yang lain nggak usah nggak usah nutupin, usap aja sampai 3 kali. Kalau yang Ustadz ajarkan itu begini, dari tengah begini. Kalau Bapak bisa melakukan ini kepada jasad, fadol. Tapi tidak harus sama seperti itu, bebas. Selama semua permukaan wajah terbasahi. Ya tidak harus juga. Ya maksudnya yang banyak bekerja yang untuk sisi ya yang nyaman enak di sini. Tapi kalau pada saat bekerja di sini ya kita percayakan teman kanan kiri. Jadi tidak harus ada posisi ini. Kadang-kadang saya cuman ada satu titik, antum bisa loh mendampingi akhwat memandikan, tapi di balik tabir.
Nggak antum masuk di dalam bak mandi, di sebelah mandi, bak mandi. Antum bisa dilakukan di bak, mengkomando, memandu bisa. Makanya tadi ya saya sarankan kalau misalnya ragu-ragu, telepon anak. Nggak masalah. Bisa kita bantu lah dalam pengertian insya Allah sebatas anak bisa. Kalaupun anak nggak bisa, anak tutup telepon antum, anak tanya sama ustadz atau guru antum, guru anak, terus bagaimana nanti anak cepat-cepat kasih kabar ke antum. Jadi antum tidak usah lama-lama. Jadi insya Allah antum penting berani dulu. Kalau antum tidak berani, bukan tidak berani dalam pengertian takut karena jenazah, bukan. Antum takut salah, itu kan. Anak tahu itu mah antum tuh takut salah sebetulnya. Iya, antum sebetulnya kalau ngomong mandi jenazah, antum pegang rambutnya sini, antum celupkan begini, antum angkat, selesai ini memandikan. Betul. Iya. Paribasannya ngono. Jadi sampai di tadi udah selesai ya, Pak Dong? Kembali kepada tadi, tanyakan pakai Pangku gitu, ya. Ini kan sering saya lakukan, ini kan asal-asalan segera diselesaikan masalahnya. Iya. Tapi kenyataan banyak orang, banyak utang keluarga. Itu kapan mulai aku menghormati jenazah ayah saya atau ibu saya? Bukan dengan cara itu menghormatinya. Nah, maksudnya ini kan masuk ke jalan apa? Iya, iya. Ini kita ini apa ya, debat kusir. Sehingga Iya. masih berepot ini mau ditangani secara baik dulu tidak? Kenapa? Ditolak. Iya. Mereka butuh dengan kita itu. Iya. Ini kan cara ini yang sering. Iya, pemahaman mereka itu yang pelan-pelan kita harus gantikan. Kalau misalnya terus akhirnya debat kusir, terus akhirnya membawa akibat jelek terhadap jenazah, antum diam, tinggalkan aja itu, selesai. Fardu kifayah, kembali lagi ke awalnya. Selama ada orang yang bisa memandikan, tinggal. Ruwet. Kenapa harus antum berjuang berdarah-darah? Buat apa? Tidak boleh berharap. Kenapa? Tidak boleh berharap ada yang mandikan. Iya. Sebetulnya cuman kalau kita berdebat di situ terus capek, akhi. Tapi kadang ya apa enggak ada yang nangan ya kadang. Ada lagi orang yang kepo-kepo, tetangga itu kepo-kepo. Aku biasanya nyekeli kain gini. Padahal kita sendiri yang memandikan, nggak boleh ngelihat aurat. Apalagi mereka. Sampai di sini selesai? Tak melanjutkan yang Fadol. Mohon maaf untuk menemukan jenazah yang punya penyakit gula atau kolesterol itu diarahkan Kering atau basah? membusuk, mohon maaf, Kering atau basah? ada yang basah. Basah? Agak lama penanganannya. Antum harus tutup itu semua. Tutup. Maksudnya diusap? Selama itu tidak membawa buruk, diusap terus akhirnya dagingnya brodol, nanahnya keluar enggak masalah, antum harus bersihkan nanahnya. Tapi kalau dagingnya brodol itu tanggung jawab. Selama antum enggak yakin bisa membersihkan itu dengan baik, tutup aja. Misal terpaksa enggak ada yang bisa mandikan di rumah sakit, misalnya mau penyakit COVID. Dan itu jenazahnya bukan sakit COVID. Dibawa ke rumah sakit juga percuma gitu loh. Ini tekan antum GU, gegar otak. Segini Pak yang perlu dijahit. Selama antum bisa masukkan itu ke forensik untuk dijahit, lakukan. Karena bukan antum. Karena ada hadis yang mengatakan kalau antum mematahkan satu ruas tulang itu sama seperti mematahkan pada saat dia hidup. Antum mau terima risiko itu? Kasihkan aja forensik. Tolong dijahit dulu, John. Nek wis dijahit kayak no aku masih bisa menunggu kamu 2 jam. Setelah dokter mengatakan itu meninggal, baru kita pemandi jenazah perawat 2 jam. Kita disasi setelah waktu 2 jam itu pengertiannya siapa tahu mati suri hidup lagi. Ada cerita seperti itu.
Makanya kita tidak boleh begitu mati langsung diadusi ojo. Begitu bangun antum lari. Mesti. Makanya kita dikasih waktu 2 jam. Cukup? Ada lagi? Yang mengudukan itu satu orang apa semua rekan-rekan itu bisa? Tertib wudhunya selama berurutan, fadol. Kalau tidak berurutan, jangan. Enggak, maksudnya bebas. Misal dia tangan dulu, kemudian saya kepala, boleh. Selama berurutan. Ya. Oh, kaki dhisik, wah parah. Itu aja. Ya pokoknya berurutan. Kalau misalnya dia kanan, tangan kiri, ya itu aja. Terus ini kepala, gitu, ya nggak harus satu orang. Oh ya tadi pesan tadi yang penting tunggu. Begitu dokter mengatakan gagal hidup, tunggu 2 jam. Baru antum selesai. Kerjakan. Ya, secara medis. Jadi dikatakan gagal hidup menurut medis, antum bisa kerjakan 2 jam. Ada. Melayu antum. Ya dikawani orang korok-koroknya. Tak ceritain tapi itu someday lah. Ular keluar tapi nanti. Biar tambah penasaran tak kasih kata ular. Ini nggak ada syirik apa itu, kita benar-benar masya Allah itu kekuasaannya Allah. Sampai di sini ada yang pertanyaan, saya lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan di hold dulu. Sebetulnya hukumnya memandikan itu siapa sih? Ahli waris. Syaratnya orang yang memandikan tahu fikihnya, tahu caranya, selesai. Tapi kalau dia tahu caranya tapi tidak tahu fikihnya, ajur. Kadang-kadang dibalik-balik, sing wayahe wudu ning ngarep iki dideleh ning buri. Akhirnya gak karu-karuan. Ya sudahlah, kita tidak mau membahas masalah itu. Nanti abang kita nih ketiduran. Sampai wudu selesai, ada masih pertanyaan? Lanjut ya. Nah, untuk memandikan sama seperti kalau antum memandikan setelah masjid berhubungan. Jangan ya berjanabah gitu aja lah. Seperti itu. Mungkin lebih detailnya ya tak praktekkan aja ya langsung ya. Ya mandi biasa, satu orang pegang kepala. Karena itu pertama kali kita pada saat berjanabah itu akan adalah kepala mengguyur kepala saja. Musab sampai kepala ke belakang. Ini yang lain gosok aja. Yang paling sulit tadi pada saat memiringkan. Nggak usah terlalu sampai akhirnya dia 90 derajat. Afan, jangan sampai 90 derajat. Nggak usah sampai seperti ini. Nggak usah. Cukup aja 45 derajat, tapi antum tahan. Ya, antum tahan, tapi rekan yang di sini yang menahan begini, antum yang membersihkan semua sampai ke bawah kaki. Mandikan, turun. Lah yang sini ora usah sampai miring banget, miring titik, straight karena dia sudah sampai dalam gitu loh. Sisanya sedikit, tinggal bersihkan aja, sabuni. Menyabuni seperti itu. Ini mandi biasa. Baru setelah nanti dibilas. Pada saat membilas itu sabun sudah hilang, semua sudah hilang, hati-hati. Yang kebagian kepala. Ini benar-benar kita tutup loh. Ini masuk. Ini harus ada teman yang gerucuk. Kadang-kadang kalau pakai selang lebih nyaman. Selang lebih nyaman, tapi kadang-kadang terus orang melihat, wah, mubazir. Kadang-kadang kalau kita minum di botol aja kayak gitu, masih ada 1/4. Kenapa sih tidak dihabisin? Atau kenapa sih tidak dibuang aja ke tanaman? Karena kalau di situ dia tidak berfungsi. Nah kalau kita ngomong di tempat kami itu kalau yang pengen ada keluarga yang pengen nyunah banget itu sampai kita sediakan gayung itu 3. 1 dihitung, berhentinya gayung itu dihitung. Berhenti di sini. Ambil lagi. Jalan.
berhenti di mana, di situ kita berhentikan. Jalan lagi, baru nanti sisi yang sebelah sini, sama. Saya satu gayung begini. Antum bisa membayangkan ya, jalan. Ini jalan itu dalam pengertian ngabisin yang satu gayung ini. Betul, jalan mengalir, sampai dia berhenti. Berhentinya, habisnya itu di titik ini, kita kasih tanda. Ambil lagi. Itu saking, istilahnya dia pemahamannya tidak mau membuang air cuma-cuma. Sampai seperti itu. Tapi kita loselnya bebas lah. Maksudnya tidak terlalu boros-boros amat. Yang penting antum ambil generalnya aja, memandikan seperti itu. Nah, begitu itu memandikan, antum tanya langsung sama ahli waris dengan cara hand glove-nya antum lepas, antum gosok. Nek keset bersih. Nek sik lunyu berarti kurang bilas. Hitungane wis pira? Kuwi mau 1, 2. Iki berarti 3 maneh. 4. Berarti kok terakhir limone adalah kapur barus. Nek dikrasa sik lunyu tat, ya wis baleni maneh. Sampai benar-benar yang ahli waris kan bersih. Itu berarti genap. Terakhir kapur barus. Harus terakhir dan itu hitungan ganjil. Jadi itu 1 kali, Pak. 1 kali 1 hitungan itu. Itu adalah kapur barus. Siraman terakhir adalah kapur barus. 1 itu kan. Ya harus. Sampai kalau bisa, kalau saya tak masukkan, Pak. Sedikit tapi enggak sampai blubuk wongnya kelelep. Seperti itu. Nanti setelah itu kita ratakan, rata kok. Jangan lupa tadi dengan cara yang miring tadi itu. Ya. Area di situ juga harus dikuyang. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Untuk kapur barusnya itu gimana? Bentuk kapur barus. Ya, maksudnya waktu dikasih air itu ditumbuk atau tumbuk? Harus tumbuk, Pak. Harus tumbuk. Harus tumbuk dan airnya jangan banyak-banyak. Nah, itu kalau bisa sudah bentuk kayak gitu. Harus bentuknya kayak gitu. Supaya itu nanti ya bagian kain, yang bagian mandikan gampang. Ini kan kita kuyak-kuyak dulu nih rambutnya. Jadi ini kan dalam keadaan setelah dimandikan kasih diletek kabeh. Terus kita andukin. Kita kuyak-kuyak gitu. Nah, setelah itu kita mau bungkus, bawa masuk itu kita harus sisirin dulu. Sisiran. Digawe ganteng. Itu malah ada kalau antum tahu 7 anggota tubuh yang 7 anggota tubuh yang bersujud kepada Allah. Itu harus antum hormati juga gitu-gitu. 7 anggota sujud itu adalah 1. Ini kehitung 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Itu yang antum seret di tangan antum usapin. Ada kok. Ada di ambulan aja ada. Kalau di ambulan itu mereknya Susana. Baunya melati soalnya. Jadi semprotin gini. Ada itu. Makanya ya. Dikit aja. Saran ana sih lebih baik tanya sama anggota keluarganya, parfum yang sering dipakai apa? Itu aja kita minta. Sudah sampai situ ya? Mas bisa miring sedikit ini.
Saya suka pakai kain bukan kain ihram ini karena dia tebal seperti anduk. Kalau anak cari ihram yang handuk yang paling panjang pun tidak sepanjang ihram. Coba tarik lagi. Udah mas, tidur mas. Oke. Ini cowok ya. Kalian tutup semua. Karena teman-teman ini kalau saya pegang tapi bagusnya nariknya dari bawah sini. Lapisan yang kedua. Anduk. Ini mewah ini. Itu asumsi itu basah sekali. Baru kain penutup tapi yang di bawah. Kain oren. Nah, awas. Kainnya ditutupkan. Dadah, antum bangun dulu. Jangan. Nutup. Bu, ya bisa untuk mandu, bisa. Ini awalnya cuma nutup doang. Gimana caranya antum asal menempatkan ini selama nggak buka? Antum, anak bikin separuh-separuh itu karena paling begitu diangkat begini, itu yang paling kelihatan itu bagian belakang. Jadi harus ada kain yang utuh yang nutup tambahnya itu untuk menutup selanya, kekurangannya. Ya, kalau antum punya ihram banyak enggak masalah, antum buntel ngene enggak masalah. Cuman nanti pada saat anak ngambil separuh ini, antum nanti akan melihatnya pada saat di sini wis dibeber kafan, terus kemudian dikasih, setiap kafan itu kan ada kapur barus ya, dan minyak wangi. Setiap satu kafan, kapur barus, minyak wangi. Kafan lagi, kapur barus, minyak wangi. Bayangkan kapur barus segitu banyaknya. Terakhir itu setelah ada di sini. Dan itu makanya awal-awal anak bilang, kalau ini sifatnya tidak terlalu emergensi, tidak terlalu, istilahnya normal lah ya. Tidak keluar kota, segera dimakamkan, tidak harus menunggu presiden misalnya kayak gitu. Lebih simpel, enggak usah pakai apa-apa. Kan enggak sampai 6 jam. Kan enggak harus kena goncangan. Kan tekanan udara, antum pernah nggak merasakan kuping itu kayak itu dia ada begitu, kalau naik pesawat kan ada begitu. Nah itu akan membantu proses semakin keluar. Makanya kan insya Allah sekarang waktunya kain. Aku tadi nggak ngukur badan antum ya. Aku cuma pakai pas-pasan aja ini, apa adanya kain ini. Jadi aku nanti kita nanti mencoba supaya rekan-rekan ini tidak berpikiran bahwa meteran itu penting. Nggak penting. Isok diakal. Fadol. Terima kasih, Aki. Ini kain hibaroh. Ada, kalau di bukunya Al-Abani itu ada 8 hadis yang menguatkan ini. Minta tolong. Iya. Ya, ini
kita nggak tahu bikin cukup atau kurang, kita nggak tahu. Siasati ya. Ya, kita menyiasati. Ini ganjil jumlahnya. Bisa ya, tergantung fisiknya yang bersangkutan. Ini kan proses cerita ini sekarang adalah si jasad itu sedang dimandikan, sedangkan yang tim kering itu sedang membersihkan apa istilahnya, menata. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa 5. Kalau tingginya seperti Akhi ini sekitar 5. Tapi kalau lebih dari antum itu harus 7. Harus ganjil. Bayi, balita itu 3. Cukup 3. 3 yang ini dipotong menjadi 2. Ya, ini begitu kita ini. Yang mengkilap ini mengkilap. Yang luar ya. Nah, ini saya bisa libatkan ini. Ambil ayaan ke pure. Agak banyak di daerah yang ada lubangnya. Misalnya area kepala di sini, kemudian area auratnya di sini. Ambil ayaan. Ini dituang ke ayaan terus kita lagi ayaan. Selesai, ambil parfum, auratnya juga. Baru begitu, kain. Nah, kalau lebar gini nggak masalah. Tadi kan saya terangkan, kalau misalnya kainnya nggak cukup, ada nih koyok unu tok. Apaan Pak? Geser ke sini. Kira-kira 1/4. Lah. Nanti ya sebelah sini juga jangan sampai setengah ya. Nanti ukurannya beda, soalnya harus menutup itu hitungannya 1. Kira-kira sampai setengahnya aja. Yang ini juga gitu setengahnya aja. Yang ketiga, itu nanti yang di tengah-tengah 1 gitu. 3 kain. Oke, nah kita kembalikan lagi. Ini pun terapinya sama, pakai kapur barus. Ratakan agak banyak di daerah luar kepala dan di aurat. Nggak usah medit-medit sama ini. Semakin banyak ini, semakin banyak parfum, hasilnya cantik. Kalau langsung dimakamkan, jenazahnya tinggal bawa sini. Kalau harus pakai prosesi luar kota segala macam, harus ada underpad namanya atau perlak ini. Perlak. Jadi dia menarik cairan. Menyerap dan mengentalkan. Jadi nggak sampai netes. Karena kalau yang tubuhnya segede saya, cairannya banyak, Pak. Jadi dia agak awet. Ngeri lah ceritanya kalau sampai diangkat gini terus ucur, itu banyak kejadian ngeri. Nah itu dikasih perlak di sini sama di sini. Kalau misalnya jenazahnya itu luka akibat gegar otak, kasih perlaknya itu di kepala. Kalau kurang besar, pakai ini pampers, taruh aja kepalanya gini. Ada yang gegar otak tuh agak panjang lukanya. Kasih aja itu. Jadi kita asumsinya bukan pampers itu, tapi itu pampers gitu loh. Karena yang paling bagus menarik menjadi gel itu adalah pampers. Nggak apa-apa. Kita nggak masukkan kepala sampai ke muka gitu. Kita sisakan. Jadi kita gunting gitu. Jadi kan itu ada kayak kupu-kupunya untuk merekat gitu, kita gunting. Gunting ya di model perekatnya itu masuk ke kepala. Karena agak riskan juga sih. Kalau misalnya ada keinginan keluarga duka itu mencium untuk terakhir kalinya.
Atau istrinya minta pada saat memandikan, saya harus memandikan. Istri boleh. Apalagi istri-istri lebih ringan memandikannya. Mereka bisa, iya, tidak capek. Ya, kalau cuma istri capek itu. Karena kita tidak boleh bantu. Wah, salah satunya. Ya, syukur. Itu tadi ya, ini orang normal ya. Orang normal kan berarti tidak perlu ada terapi apa-apa. Dan itu harus langsung segera dimakamkan. Sholatkan, makamkan. Nah, antum mau masuk? Sampai tunggu bisa tanya. Yang selisih tempat itu untuk yang kainnya nggak cukup. Nggak cukup. Agak mundur dikit. Siap, cukup. Ya. Ya, sudah. Ya, 3 lapis. Nah, ini kan tadi, oh ininya lupa. Antum sih belum. Ayo tutup aja gini aja, Wip. Tutup biasa aja, nggak usah di separuh ya. Afan. Ini pasti ini. Pasti nanti akan diletakkan dari tempat mandikan seperti ini posisi kainnya. Ya, ya Aki. Antum begini. Pegang di tengahnya. Oke. Tangan satunya masuk ke bawah. Ambil kainnya. Nah, ini kan tidak kelihatan. Gimana ceritanya antum nanti bagaimana prakteknya terserah, tapi tolong jaga aurat jangan sampai kelihatan. Ini kan sisi kanan. Langsung antum masukkan begini. Supaya tidak terlihat, antum masukkan begini. Oke. Kapasnya nggak tertarik gitu. Ini kalau mau dikasih kapas silahkan. Kalau anak, karena dia tidak terlalu, istilahnya itu tidak terlalu lama nunggunya langsung berangkat, anak nggak pernah mau pakai kapas. Tapi hitungannya 6 jam sudah harus masuk makam. Itu kalau hitungannya cepat ya. Tapi kalau masih nunggu, anak nggak mau pakai kapas, daerah sini tuh anak kasih underpad bawah. Kapasnya itu nanti setelah ini di sini ada tradisi mencium nggak? Oke, ya. Kita berarti itu masuknya akhir kapasnya. Supaya kapur barus yang ada di sini tidak brodol. Jadi kita lakukan bungkus saja biasa. Antum ya, supaya bisa antum belajar sekalian. Ya. Rapat. Kalau ada satu Ustadz Abbas Anas namanya, dia kalau ngetesnya pakai koin. Koin itu dilempar di jenah. Kalau nggak ketarik, nggak mendal koinnya, suruh bongkar lagi. Yo harus. Kalau saya bilang lontong, udah dilontong nih. Tariknya ke atas ke bawah. Ini kan gini. Caranya supaya nggak ngelinting begitu, ya antum tarik. Gitu, tahan. Kurang rapi. Anggap saja rapi lah ya. Antum bikin latihan sendiri. Dah, ini antum pegang terus, tetap pegang terus, nggak boleh lepas. Berikutnya kanan lagi, masuk, nutup, terus kayak gitu. Dan ini tarik, nggak boleh kendor. Ini idealnya berapa? Nah, ini kan gini, antum tarik dulu. Terserah antum, yang paling enak bagaimana? Kalau anak langsung pegang begini, set, lepas, tarik, begitu. Ini karena awalnya tadi nggak rapi, tapi nggak apa-apa. Nanti antum belajar sendiri gitu. Ini, oh itu belum. Set. Ini bisa rapi ini. Nah, tadi itu bawa ke bawah. Lah gitu. Bawa ke bawah begini. Dan siapa entah mas? Dan Dicupit ini.
Ini antum nggak nggak ngikat ya nanti ya, cuman tahan aja. Karena nanti yang ngikat sana. Dua, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 2. Susah kalau sendirian. Susah. Makanya kalau punya istri 1 itu susah juga. Kan istri kan 3 berarti. Ini ada cara yang gampang, ada cara yang agak susah. Kalau misalnya itu cuma 3 di sini, 1 di sini. Tapi agak naik. Ini kan sikut nih. Sikut ya, agak naik. Ya di posisi sini. Buat ngunci dia. Ya, atasnya siku. Ini kan nanti akan miringnya kemana? Pada saat di makam. Kanan kan? Berarti supaya mudah, antum tarinya sebelah kiri. Simpulnya di kiri. Saya tengah-tengah. Nah, Satu. Keluar napasnya katanya. Naikkan sedikit. ya, ini harus diputar 2 kali. Nggak bisa napas. Ya, tapi kalau misalnya enggak, kan kita cuman, ya ini cuman gini aja nggak apa-apa. Ya iki ya. Kami sanggup singkat. Tanggung bang. Kok latihan mas? Kabar ya. Antum tarik ke sana terus diangkat. Antum tarik terus jangan kencang, kepala itu sakit tuh. Pahala antum Masya Allah, kalau ada yang bisa aja dan itu berjalan, pahalanya cering jariah itu. Antum mau jadi gini. Jadi model aja sudah. Iya. Ini kan gini. Antum pas pinggul, jadi di bawahnya afan. Ini kan pinggul antum. Nah, agak turun sedikit supaya dia menekan pantat supaya menutup auratnya, lubangnya. Jadi tidak. Ini antum harus tahu. Nah ini nih. Ini kan pinggul nih, tulang pinggul. Turun dikit 2 ruas jari sedikit. Nah ini. Jadi ini kan tulang pinggul turun 2 ruas gini. 2 ruas dari tulang pinggul. Ya ini sama, ini kan siku, kita naikkan aja 2 ruas. Terakhir ya. Terakhir, karena itu nanti kan jadi istilahnya banyak keluarga yang mau mencium, tapi tidak boleh yang bukan mahram loh. Gak apa-apa, nanti gunting bisa. Ya sebentar. Yang di kepala bukan. Bentar lagi dibuka. Yang kaki itu apa ini? Lutut ikat. Dan tidak dibuka. Ya. Ini caranya buka gitu. Afan. Antum melinting ini. Caranya begini. 3 gitu. Ini ngikut. Udah aja, sekali aja. Enggak, pocongnya. Tarik, Dikendori juga. kendorin. Kalau nggak dicopot, karena ada kemarin Ustadz itu nggak perlu dicopot. Ada Ustadz Abbas Anas juga menganut itu. Ada banyak Ustadz yang menganut itu. Sampai pipinya Tapi yang jelas antum nggak boleh angkat. Kalau menempel pipi tanah, ini loh kita sudah mensucikan Pak. 3 bola, 3 kepal tanah itu hanya membantu saat dia memiringkan jenazah. Antum bisa bikin kayak itu loh. Bukan kerudung. Kalau orang berperang di kayak jubah gitu loh. Ya. Surban. Kan kita kasih kesempatan istrinya untuk mencium, sahabatnya untuk mencium, mendoakan boleh. Tapi ojo suwi-suwi. Dan harus ada keluarga yang mendampingi dalam pengertian kok moro-moro tonggone sing ada hati kepingin mencium, bahaya. Buyar ngadusi mana awake dhewe. Ya gini aja.
sebikin bagaimana sebagusnya antum, mau misalnya kayak gini tadi. Ya, terserah antum. Enaknya bagaimana? Tinggal sholat asar sih. Tinggal. Belum. Masukkan aja ke dalam gitu, nggak usah diikat. Ya, masukkan aja ke dalam. Sini kan? Boleh ya.